Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali ngobrol pagi ini dengan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Semalam saya nunggu share cerita Lebaran, nggak ada yang share lagi. Cuma kemarin itu ya, nggak ada cerita yang asik, karena nggak ada yang posting lagi. Oke, ini ngobrol singkat aja. Jadi pagi ini yang saya pengen nyenggol sedikit tentang apa konsep normalisasi seperti di tulisan di paper yang sudah saya posting di Classroom sejak lama dan juga semalam saya senggol untuk ditengok-tengok itu apa namanya isinya. Nah, siapa yang belum sempat membaca file yang saya share semalam? Belum, Pak, belum sempat, Pak. Oh, belum sempat membaca. Ada yang sudah sempat membaca? Belum, Pak. Oke, ya ini. Ini sebenarnya tulisan lama ini, dan memang cerita normalisasi itu cerita yang muncul tahun 70-an sebenarnya, 1970-an ya, normalisasi. Ini tentang basis data. Kalau yang kemarin kita membahas tentang diagram ER. Nah, ini sebenarnya temannya diagram ER itu ada normalisasi. Itu begitu. Nanti kalau mau ditengok di buku ada lah gitu ya. Buku ada. Tapi saya akan menunjuk sedikit nanti karena begini. Kita coba kembangkan bahwa pembelajaran yang pada saat daring seperti ini memang kalau kita ngomong teori itu pasti membosankan. Nah, pasti membosankan. Yang ngomong juga bosen, yang dengerin juga bosen. Betul nggak? Ya, gitu. Sehingga memang kemarin akhirnya dari kementerian, malah dari Menteri Mendikbud, Pak Dirjen Dikti itu menyarankan untuk memperbanyak obrolan, memperbanyak diskusi, memperbanyak apa ya problem solving itu pada saat kita ketemuan di media daring seperti ini, sehingga teori memang relatif perlu disampaikan sebelumnya, baik berbentuk tulisan, mungkin video atau PowerPoint atau apapun itu ini sudah disampaikan duluan dan memang harapannya sudah dibaca duluan, gitu. Sehingga nanti berikutnya ada pada saat kita ketemu ngobrol ini kita sudah ngobrolkan tentang kasus-kasus, mungkin kesulitan, mungkin diskusi, sebenarnya begitu. Ada artikel nanti coba nanti saya share ya tentang Dirjen Dikti seperti apa sarannya. Bahkan kalau mau diekstrimkan itu ke depan malah pada saat daring ini dosen jangan lagi ngajarkan teori, tapi problem solving. Itu ada postingannya ada. Nanti coba. Oke. Nah, tentang normalisasi ini mungkin sedikit saya tengok di sini ya. Dari kalau kita lihat buku yang kita pakai, oke. Jadi buku ini ya. Jadi dari buku ini kita coba lompat ke chapternya. Nah, ini kalau chapter 11-12. Sebenarnya masih tentang ER masih ada yang belum bisa kita diskusikan. Di chapter 12 itu enhance, jadi ER yang lebih lanjut. Coba nanti kita bandingkan. Saya pengen ngelompat dulu ke normalisasi, baru nanti bisa kita balik ke enhance. Karena sebenarnya Anda baca sedikit bisa nih kalau yang ER yang enhance. Oke, saya klik di chapter 13-nya saja di sini. Ujung ini ada bab lengkapnya ya, silakan nanti dilihat. Tapi gini, nah
Oke, bisa dilihat ya gambarnya ya. Gambar 13.1. Apa ini? Perhatikan, ini data source sebelah kiri. Ya. Atau source sebelah kiri, atau data yang kita miliki lah, atau data yang dimiliki oleh perusahaan, oleh organisasi, oleh universitas, oleh toko, dan sebagainya. Ini data. Yang di dalam data itu sendiri dikelola oleh user, dan untuk mendapatkan data, kita sebagai pengembang sistem gitu, kita pasti akan melakukan requirement specification ini dengan fact finding teknik yang kemarin sudah kita bahas, ya FFT. Kemudian, dengan FFT ini sumbernya adalah banyak hal. Ada di antaranya adalah form, ada report, gitu ya. Form report yang kemarin sudah kita coba. Contoh kemarin adalah form report atau nota lah, nota-nota dari kita belanja kemarin. Ini adalah sebagai salah satu bahan. Kemudian ditambah dengan diskusi macam-macam. Nah, ini dilakukan user requirement specification. Jadilah kita data source. Nah, dari sini untuk membangun database bisa kita lakukan dengan dua metode. Metode yang pertama adalah dengan diagram ER modeling. Ini dikatakan sebagai metode yang top down. Jadi kita berawal dari top down itu ya dari atas ya apa yang di sana. Kemudian kalau yang pendekatan lainnya adalah kita bisa menggunakan teknik normalisasi bottom up. Adalah top down. Nah, nanti pendekatannya nanti. Kalau ini kita berdasarkan lapangan, apa yang ada di lapangan, apa yang ada di nota, apa yang ada di report, ini kita susun entitasnya kita ambil, kemudian kita lakukan pemodelan. Sedangkan yang di sini kita sudah punya tabel-tabel, cuma tabel-tabel itu perlu dicek. Ini pendekatan 1, pendekatan 2. Tetapi kita juga bisa melakukan mix campuran. Jadi apa yang sudah kita bangun melakukan diagram ER, ini juga bisa kita pastikan atau kita uji normalisasinya. Jadi setelah diagram ER, kemudian kita sempurnakan dengan normalisasi. Akhirnya dapatlah kita nanti ini, set of well-designed relation, atau ya basis data yang desainnya optimal, ya basis data yang desainnya bagus. Pendekatannya begitu. Nah, ini apa yang dilakukan di sini. Jadi penggunaan normalisasi sebagai validation teknik untuk ngecek struktur relasinya. Ini ada di chapter 16 ini, kalau mau dilihat. Jadi kita bisa melakukan, sekali lagi, ini pendekatan 1, ini pendekatan 2, pendekatan 1 dan 2 bisa kita gabung, bisa kita mix menggunakan approach yang 2. Jadi prinsipnya normalisasi bisa kita gunakan dalam dua cara. Yang pertama adalah sebagai memang membangun database-nya kita menggunakan normalisasi, atau normalisasi kita gunakan sebagai ini tadi untuk memastikan hasil diagram ER, kemudian kita pastikan menggunakan normalisasi. Jadi itulah kekuatan normalisasi. Kira-kira begitu. Kenapa ya? Ini untuk menjelaskan kenapa normalisasi perlu. Ini kalau kita saya balik ke atas di top ini. Ini kan how normalization database design. Bagaimana normalisasi itu mendukung dalam proses perencanaan basis data. Kalau kita ke atas lagi, naik lagi, di sini kita lihat tujuan. Tujuannya apa? Bisa dilihat. Prinsipnya kita akan menghilangkan redundancy atau duplikasi data. Ini awal-awal babnya. Oke. Next, kita sedikit lihat ke bawah nanti. Nah, ketika kita ngomong normalisasi, kita akan ngomong dengan data redundancy. Apa itu data redundancy? Ada yang tahu? Sudah pernah kita senggol kayaknya, sudah pernah kita diskusikan. Coba. Apa itu data redundancy? Dan apa itu anomali? Ada dua. Redundant itu apa redundant? Pengulangan, Dok. Apa?
Pengulangan kalau nggak salah, Pak. Pengulangan, ya bisa. Pengulangan. Kalau anomali? Anomali apa anomali? Kesalahan, Pak. Kesalahan bisa, tetapi lebih tepatnya adalah keanehan. Ya, ya anomali. No, itu berasal dari perhatikan ada A-nya, anomali. Jadi itu ada keanehan, pengecualian atau ada kasus khusus gitu. Jadi nanti ada hal-hal tertentu yang sifatnya lucu, aneh, gitu. Itulah anomali. Nah, ini tentang anomali ini sudah ada di dalam tulisan yang ada di sini tadi. Ini tulisan saya susun sejak tahun berapa. Ini bagian dari skripsi di S1 saya ini. Anu, Pak. Jadi sudah, memang dari sisi teori ini sudah. Ini sih Ya, mau minggu depan. ini lahirnya normalisasi ini. Cuman saya nulis ini tahun apa sih? Ini tahun 2000 saya nulis apa namanya artikel ini. Di sini ada sudah dijelaskan tentang apa itu model data, kemudian ada relasional, dan ini kemudian juga di bawahnya ada nah ini nanti aturan integritas jadi penting ya ketika kita ngomong normalisasi, ini aturan integritas perlu dipahami. Ada dependency, kemudian dependency ada anomali. Nah, kemudian di sini dikatakan di teori yang saya ambil adalah efek samping dari penggunaan basis data, dan itu akan terjadi apabila relasi tidak pada bentuk normal. Kalau bentuknya normal nanti nggak akan muncul anomali. Jadi prinsipnya nanti di dalam normalisasi itu kita akan menghilangkan namanya anomali, penyisipan, penghapusan, pengubahan. Ini yang akan kita hapus, akan kita buang sebaik-baiknya. Sehingga dalam melakukan proses normalisasi nanti kita akan uji tabel-tabel yang sudah Anda susun kemarin pada saat UTS, nanti diuji ini ada anomali penyisipan enggak, ada anomali penghapusan apa tidak, ada anomali pengubahan apa tidak. Nah, kalau ada anomali, maka anomalinya harus kita remove, harus kita hilangkan. Nah, untuk menguji anomali juga kita perlu paham dengan konsep yang disebut dengan dependency, ketergantungan. Ini fungsional ya, dependency. Ini dijelaskan juga. Saya sedang mencari tulisan saya tentang dependency yang sudah berbahasa Indonesia tapi belum ketemu karena sudah saking lamanya. Tetapi saya kalau di buku yang ini tadi ada ya, buku yang penulis ini dijelaskan tentang dependency di bawah ada. Yang tentang anomali ada dijelaskan, di tulisan saya ada, di sini ada, dependency ada dijelaskan di sini. Tapi kalau mau lebih praktis lagi, nah barusan saya nemu website. Ini websitenya. Nah, ini URL-nya saya posting aja di grup WA ya. Sebentar. Ini screen saya yang muncul di kalian, screen apa ini? Jangan nggak muncul. Muncul yang fungsional dependency itu, Pak. Fungsional dependency yang file PDF ya? Iya, Pak. Oke. Ya, ini. Kemudian kalau mau lihat, nah itu ada, ya kita lihat bareng-bareng. Kita lihat bareng-bareng sekilas. Nah, saya tadi pagi ini nemu website. Saya belum tahu nih websitenya siapa ya. Jadi jangan punya mahasiswa bisa jadi. Tapi ini sudah tulisan sudah sejak lama nih, 2012. Ini lumayan mudah juga untuk kita mau memahami tentang dependency, ketergantungan fungsional. Ini contohnya nih. Kalau kita punya NIM mahasiswa itu artinya
nilai NIM itu menentukan nama mahasiswa dan tidak sebaliknya. Jadi kalau nama mahasiswa belum tentu kita ketemu NIM-nya karena nama itu double, nama itu bisa duplikasi. Sedangkan NIM itu pasti hanya satu. Sehingga NIM ini dikatakan sebagai key, sebagai kunci, primary key. Nah, jadi kalau kita ngomong apa namanya functional dependency, ketergantungan fungsional, maka dikatakan NIM ini menentukan nama. Atau kalau ini tabel yang lain, nanti kalau misalnya di dalam proses KRS atau tabel KRS, kunci kita mungkin harus double, harus ganda. Misalnya, Anda mau ngecek nilai basis datanya apa, maka untuk mendapatkan nilai apa, itu kita butuh NIM dan butuh mata kuliah, mungkin kodenya. Nah, dengan kombinasi mata kuliah dan NIM, maka ketemu nilainya. Nah, ini juga functional dependency. Jadi ini yang mata kuliah, kombinasi mata kuliah dan NIM, ini kita kita blended, kita tempelkan atau kita gabung sehingga menjadi sebuah kunci baru. NIM itu kunci, mata kuliah itu kunci, tapi kalau ini kita gabung menjadi kunci baru sehingga dapatlah nanti nilai guru. Bisa kita menentukan nilai guru. Dan juga bisa menentukan ini nilai pada semester kapan kalau misalnya kita ngulang itu, nanti mungkin bisa juga. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk ada teori sedikit tentang functional dependency. Nanti ada full functional, ada parsial, ada transitif. Ini ada di sini. Jadi silakan. Ini sudah saya posting di grup WA kita untuk alamatnya. Nanti bisa untuk nambah referensi ya. Oke, itu jadi anomali dan functional dependency. Prinsipnya kita di dalam tabel kita perlu dependensi yang terjadi apa saja. Kemudian nanti di dalam proses di normalisasi itu kita akan menghilangkan semua bentuk anomali. Prinsipnya gitu. Anomali tadi ada tiga. Ada tiga. Apa saja ya? Anomali ada tiga, itu ada di tabel yang ini tadi. Nah, ya, anomali ketika penyisipan, penghapusan, pengubahan. Oke, itu dulu. Jadi konsep anomali dan functional dependency. Sampai sini dulu, bisakah dipahami? Jadi konsep anomali dan konsep functional dependency. Itu dulu. Kalau itu belum paham, ini perlu dipastikan dulu. Kalau sudah paham, nanti bisa lanjut pembahasan pada normalisasinya. Oke, saya coba kasus ya, saya coba case. Saya akan lihat kerjaan di UTS. Ini yang hadir siapa saja. Saya kok lambat ya.
Ini laptop baru diinstal tapi lambat sekali. Coba saya cross check, adakah pemilik paper ini hadir? Nizar Arprian, Muhammad Bagus, Angga Devara, adakah? Saya Pak, Nizar Arfian Saputra Pak, hadir Pak. Oke. Nah, coba Mas, saya open ya. Ini saya anu TS-mu Mas. Anu TS-mu, saya open. Tabelmu, saya langsung ke tabel ya. Ya Pak. Tabel. Ada berapa tabel ya? Tabel. 3 tabel ya? Betul nggak ini? Betul Pak, 3 tabel. Barang, pembelian, pelanggan. Coba Mas. Barang, pembelian, pelanggan. Coba barang. Primary key-nya apa itu? Pada tabel barang Pak. Ya, pada tabel barang, itu primary key-nya apa? Nama barang, harga barang, jumlah barang, ID barang Pak. Itu primary key. Iya Pak. Oh, ini konsepnya masih salah ini. Oh. Ini bukan primary key kalau begini. Ini adalah judul tabelmu, judul kolomnya, bahwa Anda punya atribut, Anda punya kolom itu nama barang, harga barang, jumlah barang, ID barang. Itu ya. Jadi ini bukan primary key ya. Yang namanya primary key apa itu, Pak? Nah, nanti dipelajari lagi ya, apa bedanya primary key, candidate key, dan macam-macam key yang lain. Di sini dikatakan bahwa ada key-nya, key-nya ID barang. Nah, ini saya setuju kalau key-nya ini. Tapi ini salah kalau disebut primary key, itu sebagai nama-nama tabelnya ini kurang benar, kurang pas. Tapi yang namanya primary key, ya ini, yang ada yang Anda sebut di belakang ini. Key-nya adalah ID barang. Nah, itulah yang dikatakan sebagai primary key. Nah, sebentar saya supaya nggak pindah-pindah gini. Nah, ini ibaratnya ini tadi, ibaratnya yang di sini tadi, contoh ini tadi, ada NIM menentukan nama mahasiswa. NIM menentukan nama mahasiswa. Ini primary key-nya NIM. Primary key-nya NIM. Kalau di punyamu, primary key-nya kan ID barang. Nah, cuma functional dependency-nya seperti apa? Dari ID barang itu bisa dipakai untuk menentukan apa saja itu. Bisa menentukan tabel pembelian sama pelanggan Pak. Hah? Salah. Yang betul dari ID barang ini kita kalau primary key kita masih bicara di dalam tabel, belum menyeberang ke tabel yang lain. Nih, coba saya share-nya satu screen utuh aja deh, biar saya nggak ganti-ganti deh. Nah, oke. Bisa dilihat saya nulis di slide. Bisa Pak, bisa. Ya, jadi tadi dari tabel barang
Nah, lihat tabel barang itu tadi diperoleh dari mana tadi? Nah, dari ini punyanya user ini, tabel barang, kolomnya ini, ID barangnya dari kolom-kolom saya tulis sebagai berikut. ID barang ini sebagai key, sebagai primary key, ini menentukan nama barang, menentukan harga barang, menentukan jumlah barang kalau misalnya di dalam tabel ini. Jadi inilah yang disebut dengan FD atau functional dependency. Dengan functional dependency. Ini. Oh, oke, kita balik ya. Kita balik supaya ada ini. Nah, dari konsep functional dependency, maka key kita adalah ID barang, kemudian ID barang itu menentukan secara fungsional menentukan kolom-kolom yang lain. Jadi kalau kita punya sebutlah yang ini tadi, yang punyamu, yang tadi ada satu tabel ini ya. Sorry, ini nyamarin layarnya. Ya udah, tabelin aja. Ini kalau digambarkan jadi tabel, sebuah tabel dengan kolomnya adalah ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan ID barang ini bertindak sebagai kunci, sebagai primary key. Ya. Maka di dalam tabel itu bisa dikatakan bahwa dia berlaku ada functional dependency dengan konsep seperti ini, ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang. Begitu. Bisa dipahami? Nizar dan lain-lainnya, nggak hanya Nizar aja ini, supaya tidak Bisa, Pak. salah. Oke, itu ya. Nah, oke, coba masing-masing, ini saya nggak sedikit aja teorinya. Itu saja dulu. Jadi kita pahami dulu functional dependency dan anomali dulu. Coba masing-masing, nanti habis ini langsung ya. Saya tunggu sampai jam 9 nanti. Anda identifikasi dari tabel yang sudah Anda buat pada saat UTS ya, dari tabel yang sudah Anda buat pada saat ITS, Anda tuliskan dengan format seperti ini, masing-masing tabel. Anda punya tabel apa? Misalnya tabel barang gitu ya, jadi nulisnya gini aja nanti. Simpel aja. Tabel barang. Ini berlaku ID barangnya boleh di bold gitu ya. Bold, boleh dikasih warna lain gitu. Nah, ID barang menentukan nama barang, harga barang, jumlah barang. Nah, coba semua melakukan hal yang sama. Nanti terus nggak usah bikin gambar, nggak usah, cukup gambarnya, cukup Anda buka kerjaan UTS Anda masing-masing. Anda cari saja functional dependency yang ada pada tabelmu. Nah, sekarang abaikan dulu transitif, abaikan dulu partial dependency. Kita ngomong functional dependency dulu. Nanti dibuat begini. Nah, kemudian saya siapkan di Classroom untuk functional dependency. Nanti Anda posting di Classroom langsung setelah ini. Jadi setelah ini akan saya akhiri sesi penjelasan macam-macamnya. Tapi cukup dengan sini. Jadi kalau Anda punya 3 tabel, jadi misalnya tadi si Nizar tadi punya ada barang, ada pembelian, ada pelanggan, maka ya ditulis saja. Di sini ada tabel pembelian. Nah, terus nanti di sini key-nya apa, menentukan apa. Semuanya Anda punya 1 tabel, jelaskan dengan 1 tabel. Anda punya 5 tabel, jelaskan dengan 5 tabel. Kita mengidentifikasi functional dependency-nya dulu. Itu ya. Oke, saya akan coba siapkan langsung di Classroom kita.
aja biar nggak lupa, biar Anda langsung dengan cepat saja nanti Anda identifikasi, Anda buka, filemu, tentukan itunya. Saya buat langsung, kita beri judul functional dependency ya. Fungsional. Oke, teorinya nanti kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Sementara saya ekstrak dulu alamat webnya ini deh. Biar Anda ingat, biar kita ingat semua. Dari tabel yang ada saat UTS, tuliskan FD yang ada. Oke, ini aja. Saya tidak perlu nambahin file-file apa, karena ini semuanya dari file OTS Anda, kemudian langsung aja ya, ini masih jam 8, saya beri due date-nya hari ini jam ya 9.30 lah ya. AM. Oke, kita langsung kerjakan saat ini. Simpel ya, nggak usah diberi keterangan neko-neko, pokoknya ya buat contoh ya, diberi contoh. Contohnya yang barusan kita buat tadi, yang sini tadi ini. Oke. Nah, ini jadi berubah nih karakternya. Nah, itu. Coba Anda lakukan langsung aja saat ini, sambil nanti kalau ada kesulitan ngechatnya, karena Zoom-nya segera kita tutup, chatnya tanyanya lewat WA, lewat grup WA ya. Oke, begitu. Silahkan sekali lagi cek semuanya. Anda punya berapa tabel, punya kasus masing-masing. Meskipun tabelnya beda-beda, Anda boleh diskusi ya. Anda boleh diskusi dengan teman-teman, dan juga boleh nanti bertanya lewat grup WA dengan saya. Oke, nanti sambil kita diskusikan. Oke, diskusi nanti bisa sepanjang hari. Tidak hanya kita batasi, tapi postingnya silakan Anda posting, atau ketika misalnya Anda mengidentifikasi kok ragu-ragu, Anda boleh bertanya lewat grup ya. Begitu? Oke? Nah, oke ya, nggak ada yang keberatan. Silakan. Jadi kalau Anda yang punya 3 tabel ya, jawaban Anda cukup dengan 3 baris, gitu kan. Ini semacam kuis lah, gitu ya. Macam kuis, tapi ini lebih ke untuk memastikan bahwa pemahaman kita nggak salah. Saya khawatirnya kalau ini pemahamannya salah, nanti ketika kita ngomong lebih lanjut tentang normalisasi, nanti nggak nyambung. Oke, nanti siang kerjaan Anda akan langsung saya cek, dan mungkin bisa jadi nanti Pak Kiki bisa membantu ngecek saya. Oke, begitu. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Ini belum saya post ya. Kata kunci Pak untuk presensi. Kata kunci functional dependency. Kuncinya functional dependency-nya. Tipe-nya.
Oke, nanti ngeditnya usul ya sambil saya edit. Wah, ada yang ahli laptop nggak ini? Ini sudah pakai i7, pakai memori 8 dan baru ini barangnya ini. Kenapa ini kok masih lambat gitu ya? Ada yang ahli nggak? Kalau ahli boleh deh bantu saya. Oke, gitu untuk obrolan kita pagi hari ini. Saya stop share. Ini ada 70-an orang ya yang hadir pada pagi hari ini. Harapan saya ini semuanya bisa ngecek kerjaan UTS-nya masing-masing ya. Semuanya bisa. Jadi kalau 74 ya bagus. Nanti kalau ada 74 yang posting itu di sana. Postingnya tidak usah dibikin file, nggak apa-apa ya, langsung langsung live di komennya aja nggak apa-apa. Nanti supaya bisa saling memberikan info untuk kali ini dari functional dependency. Begitu. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri obrolan singkat pagi hari ini tentang materinya. Jadi materinya nggak usah banyak, kalau banyak susah nih dalam kita mencoba saling memberikan pemahaman. Khusus yang penting Anda paham anomali, yang penting Anda paham functional dependency, itu dulu. Gitu ya, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat. Selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tunggu sampai jam 9.30 nanti. Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.